Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat belajar. Kali ini dalam video pembelajaran saya akan menyampaikan materi tentang pewarisan sifat. Silakan menyimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pewarisan sifat. Dalam sebuah keluarga, pernikahan antara seorang yang berkulit hitam dengan seorang berkulit putih. Perhatikan sifat-sifat yang tampak pada salah satu contoh keluarga tersebut. Dalam satu keluarga, kita dapat menemukan persamaan maupun perbedaan sifat antar anggota keluarga. Fenomena persamaan dan perbedaan antar anggota keluarga akan kalian pelajari pada bab pewarisan sifat. Amati ciri-ciri berikut ini. Ada rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, hidung pesek. Sebenarnya yang diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya bukanlah sifat rambut keriting atau bentuk hidung. Lalu apa sebenarnya yang diwariskan? Sifat yang diwariskan orang tuamu kepadamu berupa informasi genetik yang dinamakan gen. Gen terdapat dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam bagian sel yang dinamakan inti sel. Bagian-bagian kromosom terdiri dari yang pertama kromatid, yang kedua sentromer, yang ketiga lengan pendek, dan yang keempat lengan panjang. Adapun tipe-tipe kromosom, yang pertama adalah tipe kromosom metasentrik, yang kedua submetasentrik, dan yang ketiga akrosentrik. Manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri atas kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom seks atau kromosom kelamin menentukan jenis kelamin. Untuk kromosom pria adalah XY, untuk kromosom wanita adalah XX. Kita lanjutkan dengan hukum pewarisan sifat. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Seorang ahli berkebangsaan Austria dikenal sebagai bapak genetika. Dia adalah Gregorius Johann Mendel yang mempelajari tentang sifat-sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau kacang kapri atau Pisum sativum. Kenapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena yang pertama memiliki pasangan sifat yang kontras, yang kedua dapat melakukan penyerbukan sendiri, yang ketiga mudah dilakukan penyerbukan silang, yang keempat mempunyai dari hidup yang relatif pendek, dan yang kelima menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Nah, sifat yang dibandingkan oleh Mendel ada bentuk biji, warna kulit biji, warna polong, bentuk polong, tinggi tanaman, dan posisi bunga. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel, maka dirumuskan dengan suatu hukum, yaitu hukum Mendel. Yang pertama,
Setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya yang bersifat diploid. Misalnya, induk jantan berwarna merah M besar dan betina M kecil, maka keturunannya memiliki gen M besar M kecil. 2. Pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak atau dikenal dengan hukum segregasi, dikenal juga sebagai hukum Mendel 1. Yang ketiga, pada proses pembuahan atau fertilisasi, gamet akan bertemu secara acak atau dikenal sebagai hukum Mendel yang kedua. Contoh persilangan monohibrid dominan. Perhatikan diagram persilangannya. Persilangan antara tumbuhan ercis bertumbuh tinggi T besar dengan kacang ercis bertumbuh pendek T kecil, maka pada keturunan pertama atau F1 dihasilkan genotip 100% T besar T kecil dan fenotip 100% tinggi. Nah, anak-anak sekalian, apabila F1 disilangkan dengan sesamanya atau pada keturunan kedua, maka bagaimana hasilnya kira-kira? Ternyata menghasilkan perbandingan genotip T besar banding T besar T kecil banding T kecil 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan fenotip tinggi berbanding pendek 3 banding 1. Nah, contoh yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate. Jika disilangkan antara tanaman bunga pukul 4 berbunga merah dominan M besar dengan bunga pukul 4 berbunga putih resesif M kecil, ternyata hasilnya sama. Pada genotipnya 100% M besar M kecil, tetapi fenotipnya berbeda, 100% merah muda. Selanjutnya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan perbandingan genotip yang sama dengan monohibrid dominan, yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil 1 banding 2 banding 1. Namun perbandingan fenotipnya merah banding merah muda banding putih 1 banding 2 banding 1. Jadi ada perbedaan pada fenotipnya pada monohibrid intermediate. Selanjutnya, persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Contoh, jika kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning B besar, K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau B kecil, K kecil. Perhatikan diagram persilangannya. Pada F1-nya semua atau 100% genotipnya adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Sedangkan fenotipnya 100% biji bulat dan berwarna kuning. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka menghasilkan keturunan kedua, yaitu dengan perbandingan fenotip bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau 9 banding 3 banding 3 banding 1. Anak sekalian, materi yang terakhir adalah bagaimana penerapan genetika dalam pemulihan tanaman dan hewan. Ternyata berdasarkan teori genetika melalui teknik persilangan dapat dihasilkan tanaman dan hewan yang memiliki sifat unggul. Contohnya adalah jagung hibrida,
padi betida, dan ayam broiler yang kesemuanya itu bersifat lebih unggul atau memiliki sifat sebagai bibit unggul. Demikian anak-anak sekalian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.